secara singkat ya. Misalnya namanya Masefil, Niccolo Masefil. Itu adalah orang Italia. Jadi Masefil ini berpandangan bahwa negara ini jangan sampai dikuasai oleh agama. Bahkan negara harus mendominasi agama. Yang mana sebelumnya itu kan agama menguasai negara. Seperti saya sebutkan tadi, jelaskan tadi, kaisar saja itu dipilih, dilantik atau dilantik oleh paus. Jadi ya agama Katolik pada waktu itu ya menguasai negara, terutama di Italia, Romawi ya. Nah, Niccolo Machiavelli ini berpendapat sebaliknya, negara jangan sampai dikuasai oleh agama. Negara harus mendominasi agama. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia, mungkin lebih condong kemana ya? Misalnya, anggaplah kalau di Indonesia ini agama itu, corongnya agama kan Majelis Ulama Indonesia. Kamu tahu MUI? Tahu Pak. Tahu. Ya. Ini mungkin gambaran bagaimana kalau negara yang menguasai agama dan bagaimana kalau agama yang menguasai negara. Ini bisa mungkin membantu kalian memahaminya. Dan misalnya kita di Indonesia ini ada negara, ada pemerintahan, ada misalnya Majelis Ulama Indonesia. Kalian pernah mendengar fatwa MUI? Kalian pernah mendengar fatwa MUI? Halo? Ya Pak. Belum Pak, belum. Belum pernah mendengar fatwa MUI? MUI? Pernah Pak. Apa? Pernah. Di TV. Apa yang pernah kamu dengar? Apa fatwanya tentang apa? Ayo, kira-kira apa? Ada yang ingat? Fatwa tentang apa misalnya? Fatwa tentang Diperbolehkannya nikah siri Pak, dengan catatan diharuskan segera mencatatkan. Dengan diharuskan apa? Mencatat pernikahannya juga di KUA. Itu bisa ya? Ya Pak, pernah dengar sih. Nah, pernah dengar ya? Iya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat melakukan seperti itu? Misalnya kalau ada yang melakukan nikah siri, apakah terus otomatis mereka mencatatkan di KUA? Kemungkinan besar jarang ada yang mencatatkan sih Pak. Kemungkinan besar ada yang mencatatkan. Ya, Kemungkinan besar ada yang tidak mencatatkan juga. Pak. Artinya mereka merasa tidak wajib, tidak terikat. Iya. Ya, seperti tidak wajib gitu. Iya. Itu karena agama tidak menguasai negara. Coba kalau negara yang menguasai agama. Misalnya, hari ini semuanya wajib pakai masker. Nah, semua itu pakai masker, naik motor pakai masker, itu kan? Iya nggak? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Nah, misalnya Iya, Pak. katanya kalau tidak pakai masker ada namanya razia justisia. Mendapat sanksi. Ada yang mengatakan denda 250.000, ada yang mengatakan denda sosial, sanksi sosial disuruh bersih-bersih. Jalan kok pas slogan apa gitu. Akhirnya kan orang-orang pada pakai masker kan. Nah, itu karena negara yang menguasai. Coba kalau agama yang berkuasa. Seandainya agama yang berkuasa, maka setiap fatwa Majelis Ulama Indonesia itu mengikat.
Misalnya kita di fatwa, misalnya MUI pernah mengeluarkan rokok haram misalnya, maka pasti semua wajib tidak merokok. Tapi karena fatwa MUI itu tidak mengikat, maksudnya tidak mengikat secara warga negara, tapi secara agama yang mengikat ya. Tapi karena kita di negara Indonesia, yang mana negara yang berkuasa bukan agama yang berkuasa, maka fatwa itu ya begitu saja, hanya kesadaran saja, tidak mengikat. Itulah gambaran bedanya antara negara yang menguasai agama atau agama yang mendominasi negara. Nah, Nicolas Machiavelli itu berpendapat negara ya jangan sampai dikuasai oleh agama. Ya mungkin kalau kita sebagai Islam ya mestinya agama ialah menguasai negara, supaya agama itu menjadi pedoman hidup, way of life. Cuma karena pada masa abad pertengahan itu bukan di Eropa sana, bukan agama Islam berkuasa tapi dogma gereja. Nah, itu mereka melihat terlalu kuat ajaran gereja itu mengatur mereka, sementara ada hal-hal yang berseberangan dengan pemikiran mereka, sehingga mereka pada filsuf modern itu berpendapat negara jangan sampai dikuasai lagi oleh agama, tapi negara harus mendominasi agama. Makanya ada sekularisme ya, pemisahan antara negara dan agama, urusan agama dan urusan negara. Itu cirinya kan filsafat modern kan tadi salah satunya. Nicolas Machiavelli ini sebenarnya tidak ateis, tetapi dia menganggap ajaran moral agama pada dirinya itu tidak begitu penting. Jadi ajaran agama bagi dia itu tidak terlalu penting. Tapi yang penting itu adalah rasionya. Jadi rasio yang menjadi ukuran bukan agama bagi Nicolas Machiavelli itu. Tetapi agama itu masih ada fungsinya sebagai fungsi politis. Maksudnya fungsi politis itu agama bisa mempersatukan, mengintegrasikan negara. Jadi agama hanya digunakan sebagai fungsi politis saja, sebagai pemersatu bangsa saja, mengintegrasikan negara. Tetapi negara ya tetap berkuasa. Makanya agama tetap tidak dilarang. Tetapi ya mungkin kalau kita mungkin semacam ya individual aja. Agama itu hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing, diserahkan kepada pribadi masing-masing. Nah, bagi Nicolas Machiavelli itu ya ajaran agama itu tidak terlalu penting baginya. Sepanjang rasionya itu menerima ya oke. Kalau rasionya tidak menerima ya tidak diterima. Itu Nicolas Machiavelli tadi. Salah satu tokoh filsuf modern. Kemudian ada lagi tokoh filsuf modern yang lainnya namanya Bruno. Ini sudah pernah kita jelaskan Bruno dulu ya. Yang pernah dihukum mati, dibakar hidup-hidup gitu ya. Karena menentang bumi sebagai pusat tata surya. Yang geosentris. Dia menyetujui teori heliosentris. Matahari sebagai pusat tata surya. Pemikiran yang lain Bruno itu semesta ini, alam ini itu tidak terbatas seperti Tuhan. Tetapi tidak begitu saja menyamakan alam semesta ini dengan Tuhan ya. Tidak sama begitu, tapi ada samanya yakni tidak terbatas. Jadi dia membedakan ada dua manifestasi Tuhan itu. Ada yang dia sebut naturan-naturan.
Allah sebagai penyebab penciptaan, naturan. Allah sebagai penyebab penciptaan. Kemudian ada lagi natura naturata. Maksudnya itu alam semesta ini sebagai akibat penciptaan. Jadi naturan itu Allah sebagai penyebab penciptaan, Allah sebagai penyebab penciptaan, sedangkan naturan naturata alam semesta sebagai akibat penciptaan. Akibat penciptaan dan penyebab penciptaan. Ya tetap beda. Tuhan sebagai pencipta, sedangkan alam sebagai penciptaan, sebagai ciptaan. Ya tetap sama, tidak sama sebagai Tuhan. Cuma menurutnya sama-samanya itu tidak terbatas. Nah, dia memandang alam semesta ini sebagai emanasi, sebagai pancaran Tuhan. Jadi baratnya itu matahari ya, kalau untuk membantu memahami emanasi itu, pancaran itu, ibaratnya ini adalah matahari memancar. Jadi antara matahari dengan pancarannya itu. Jadi alam inilah sebagai pancarannya dari Tuhan. Jadi ibaratnya itu mataharinya dulu Tuhan, sedangkan pancarannya itu adalah alam semesta. Itu emanasinya. Jadi menurutnya ini, alam ini adalah pancaran Tuhan. Nah itu antara lain pemikirannya si Bruno ya. Kemudian tokoh filsuf modern yang lain, misalnya Francis Bacon. Francis Bacon itu bukan orang Prancis, walaupun namanya Prancis. Ini. Inggris. Kenapa kamu pegang rokok? Hah? Kenapa kamu pegang? Halo. Siapa tuh? Masih merokok? Jadi orang Yunani itu terlalu terpesona dengan etis, sedangkan orang Romawi terlalu terpesona dengan hukum. Abad pertengahan dengan teologi. Bukan pada ilmu pengetahuan. Padahal dengan ilmu, manusia mampu memperlihatkan kemampuannya. Jadi Bacon ini mengidolakan betul namanya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu itu manusia itu mampu memperlihatkan kemampuannya. Jadi manusia ini adalah ukuran segalanya. Pokoknya intinya itu filsuf modern itu mengagungkan manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia. Nah, manusia harus berusaha sendiri memecahkan problem hidupnya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan agama. Jadi menurut Francis Bacon itu permasalahan-permasalahan hidup ini bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan agama. Kalau ada masalah-masalah, jangan lari ke agama, tapi berpikir. Ilmu pengetahuan bisa didapatkan dengan rasio. Dan dengan ilmu pengetahuan bisa mengatasi problem hidup. Makanya dia mengatakan, knowledge is power. Ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan. Baik, ini yang biasa dikenal dengan bapak filsafat modern, yaitu Descartes. René Descartes. René Descartes ini orang Perancis. Tadi sudah saya sempat singgung, ungkapannya yang terkenal itulah cogito ergo sum. Jadi saya berpikir maka saya ada. Ya, hanya akal atau rasio satu-satunya yang dapat menjadi dasar yang dapat dipercaya. Bukan iman atau wahyu, bukan agama. Nah, jadi kembali lagi, Descartes itu mengagung-agungkan rasio, mengagung-agungkan akal. Nah, pokoknya yang menjadi pijakan, patokan itu adalah akal.
bukan iman, bukan agama, bukan wahyu. Ya maksudnya waktu itu ya agama yang dia kenal ya aturan gereja tadi. Ya mungkin saja karena di masa sebelumnya itu ada ajaran-ajaran gereja yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Antara lain teori geosentris dan heliosentris. Kalau gereja waktu itu kan mengajarkan teori geosentris, bumi sebagai pusat tata surya. Sementara menurut ilmuwan, ternyata bukan geosentris, tapi heliosentris. Matahari yang menjadi pusat tata surya. Nah, ini antara salah satu alasan atau bukti sehingga rasio atau akal yang dijadikan sebagai dasar kepercayaan yang lebih bisa dipercaya, bukan lagi agama, bukan lagi iman, bukan lagi wahyu. Tapi mungkin kita sebagai orang Islam ya tidak ya. Kita sebagai orang Islam ya tetap menjadikan iman atau wahyu sebagai dasar kepercayaan, bukan rasio, bukan akal. Akal tetap diatur oleh agama, akal tetap tunduk kepada ajaran agama. Pada dasarnya sama aja kita ini, orang-orang agamawan itu sama. Kalau dulu orang-orang gereja kan menginginkan itu rasio itu diatur oleh agama. Rasio itu tunduk kepada aturan agama, dogma agama gereja. Nah, sama juga sebenarnya kita orang Islam. Kita yang tokoh-tokoh agama mestinya menghendaki pemikiran kita ini tidak liar. Pemikiran kita itu harus sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran. Nah, tetapi kalau filosof itu, yaitu tadi, mengandalkan rasio, mengandalkan akal. Cuma tinggal sekarang kita kuat-kuatan. Maksudnya kuat-kuatan ini, apakah ajaran agama Islam ini, itu terus sejalan dengan akal atau tidak? Apakah ajaran agama kita ini ada yang bertentangan dengan akal atau tidak? Nah, kita akan buktikan nanti. Zaman akan membuktikan bahwa apakah agama Islam itu sejalan dengan akal atau tidak. Sejalan dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Kalau tadi agama Katolik tadi, gereja tadi kan sudah ada itu. Ya menurut ilmuwan tidak sejalan. Antara lain tadi kan geosentris dan heliosentris. Kemudian di masa filsuf modern ini kan ada Martin Luther tadi yang memprotes. Ada teolog yang menginginkan pemberian sejumlah uang kepada paus, kepada uskup agar dia menetapkan khutbah, menyampaikan khutbah bahwa hukuman neraka itu bisa dikurangi dengan membeli surat pengampunan. Itu kan bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan perasaannya, rasionya. Nah, sekarang kita mengukur. Makanya kalau menurut informasi-informasi ya, gereja-gereja di Eropa itu sudah banyak ditinggal. Kosong. Ya, banyak orang-orang di sana itu yang tidak beragama. Ya, karena itu tadi sejak filsafat modern ini pemikiran diagung-agungkan kembali. Pokoknya akal ini menjadi patokan kebenaran, bukan lagi ajaran agama. Nah, inilah kesempatan para dai masuk kepada mereka memperkenalkan ajaran Islam. Maka sekarang Islam mulai berkembang, diterima di Eropa. Bahkan di Jepang, Korea, itu sudah mulai Islam diterima. Di Amerika Latin juga sudah mulai masuk Islam diterima. Bahkan kalau kalian lihat di YouTube itu ada pendeta-pendeta, misionaris, bahkan akhirnya masuk Islam dan menjadi pendakwah Islam. Karena setelah dia mengenal Islam, masuk akalnya, logis.
Jadi waktu yang akan menyeleksi apakah ajaran agama ini bisa diterima oleh akal atau tidak. Jadi kalau orang berdakwah ke Eropa itu ya ajaran agama harus bisa diterima oleh akalnya, rasionya mereka. Kalau akal rasionya mereka terima, insya Allah mereka akan menerima ajaran agama. Jadi Descartes begitu ya, dia menggunakan akal. Akal sebagai dasar yang dapat dipercaya, bukan agama, bukan wahyu. Jadi Descartes itu berusaha mencari kepastian dengan meragukan semua yang adanya, dia ragukan. Dia berangkat dari keraguan. Kalau orang-orang dulu itu kan berangkat dari keimanan, kepercayaan. Nah, kalau dia ini meragukan dulu. Makanya ada sebagian mahasiswa ketika belajar filsafat itu dia ingin mempraktekkan seperti ini. Jadi dia meragukan dulu. Dia mau meragukan. Dia mencoba melepaskan nilai-nilai yang selama ini dia jalani, yang selama ini dia yang selama ini dia percaya. Jadi dia menganggap diri sebagai kosong nilai. Akhirnya dia meragukan. Terus dia berusaha mencari. Itu kalau niatnya betul, kalau artinya maksudnya niatnya itu benar-benar mencari kebenaran asli dari dirinya, ya mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau dia mempraktikkan seperti itu karena hanya nafsunya saja, ya itu. Tapi apapun itu, kalau saya menyarankan jangan seperti itu. Jangan sampai kita mengosongkan diri, melepas nilai-nilai semua dengan alasan mau mencari kebenaran berdasarkan penemuan kita sendiri, terus meninggalkan semua nilai, mulai berangkat dari nol, dari kosong. Iya, kalau pas kita seperti itu terus kita meninggal, bagaimana? Kita akan meninggal dalam kekafiran kalau menurut ajaran Islam. Karena dia meninggalkan nilai-nilai, tidak memperhatikan ajaran-ajaran agama, karena katanya mau mencari kebenaran sendiri. Nah, pas seperti itu terus meninggal, nah bagaimana itu? Kalau menurut Islam ya bisa meninggal dalam kekafiran. Jadi kalau menurut saya ya tetaplah kita iman wahyu, tetapi iman wahyu Islam ya, wahyu Islam yang menjadi dasar kepercayaan. Kemudian rasio masuk, bukan rasio baru iman seperti yang Descartes ini. Tapi saya bisa memaklumi kalau Descartes seperti itu karena tadi masa sebelumnya itu ternyata ada ajaran-ajaran gereja yang tidak sejalan dengan rasio, sehingga para pemikir-pemikir itu ya tidak menerima kalau iman atau wahyu yang jadi dasar kepercayaan, tetapi rasio. Nah, saya kira ini saja antara lain tokoh-tokoh yang kita jelaskan.